Ya pemimpin di Ka'bah itu. Pemimpin di Ka'bah. Good. Ka'bah milik siapa? Ya, Ka'bah milik Allah. Ka'bah milik Allah. Jadi Abdul Muthalib menamakan anaknya, salah satunya adalah ayah yang akan menjadi ayah Nabi Muhammad, namanya Abdullah. Tapi ternyata dia menghamba kepada Allah yang lain. Padahal Bukan. tadi kamu udah pede bilang Allah itu cuma satu. Allah itu milik Islam. Kenapa kalau begitu Abdullah tempatnya di neraka kalau Allah itu cuma satu? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ada latria dan dulia. Dulia veneration, penghormatan. Hiper dulia dan proto dulia. Kenapa ayah Nabi dan ibu Nabi nggak seperti itu? Kenapa nggak bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad? Bukankah oleh karena mereka Muhammad jadi ada? Sama seperti Bunda Maria, Allah telah memilih sejak semula wanita, perempuan, gadis, perawan yang telah dipilih oleh Allah dari Kejadian 3 ayat 15 berlangsung lebih tegas dalam Yesaya 7 ayat 14. Kenapa Muhammad tidak bisa? Padahal katanya manusia paling sempurna, penutup para nabi. Gini bang, bangsa Arab itu mereka menyembah Allah bang. Cuman mereka itu syirik. Nah, pertanyaan Menyembah saya, Allah, tapi mereka itu menyembah selain Allah juga. Mereka kenal dengan Allah. Allahnya Nabi Muhammad itu kenal. Allahnya Berarti- Ismail itu kenal. Cuman berarti mereka Abdullah syirik. itu tadi namanya hamba Allah tadi diberikan oleh siapa? Ya oleh bapaknya lah. Bapaknya Mereka siapa sendiri. namanya? Bapaknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu posisinya di dalam kota Mekah itu sebagai apa? Iya pembesar. Pembesar tahu. apa? Ya, pembesar. Di Selain situ, pembesar apa? Hmm? ya pemimpin di Ka'bah itu. Pemimpin di Ka'bah. Good. Ka'bah milik siapa? Ya, Ka'bah milik Allah. Ka'bah milik Allah. Jadi Abdul Muthalib menamakan anaknya, salah satunya adalah ayah yang akan menjadi ayah Nabi Muhammad, namanya Abdullah. Tapi ternyata dia menghamba kepada Allah yang lain. Padahal Bukan. tadi kamu udah pede bilang Allah itu cuma satu. Allah itu milik Islam. Kenapa kalau begitu Abdullah tempatnya di neraka kalau Allah itu cuma satu? Makanya abang harus dengar dulu. Mereka itu menyembah Allah, tapi mereka itu menyekutukan Allah juga. Loh, Ada itu menyembah Allah tapi batu menyekutukan bata. Allah itu gimana? Yang namanya Nah, sudah gini. menyembah ya only la ilaha illallah. Kalau menyekutukan namanya bukan lagi menyembah, blunder. Kalau menyekutukan bukan lagi menyembah namanya. Menyembah Iya. yang menyembah, menyekutukan yang menyekutukan. Kamu jangan gini-gini, kamu jangan menipu. Kamu lagi ngomong dengan mantan muslim. Orang Islam dalam akidahnya kalau disebut dengan menyekutukan Allah, syirik, itu namanya bukan lagi menyembah kepada Allah saja, tapi udah kategori syirik, menyekutukan, namanya juga menyekutukan. Iya. Berarti selain Allah ada yang disembah. Berarti bukan menyembah Allah lagi, menyembah Allah dan siapa? Sementara jawaban kamu mengatakan ayahnya Nabi Muhammad menyembah Allah dan menyekutukan Allah. Nah, itu tadi penjelasannya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban kamu itu dalilnya dari mana? Apa dalilnya? Banyak dari Al-Quran dalilnya. Oh iya deh, silakan. Saya minta satu aja kalau banyak. Kalau banyak itu kan ada lebih dari 10, lebih dari 20, Iya. lebih dari satu. Saya minta satu aja kalau gitu, biar nggak Oke. kamu kerepotan. Ini redaksinya ya. Apabila Redaksi. mereka ditanyakan, ya kan, siapa pencipta Tuhan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Mereka di sini siapa? Kita lagi ngomongin Abdullah. Abdullah itu satu atau dua atau tiga? Ya, satu lah kan. Ya sudah, kaum itu yang- yang kamu bacakan itu narasinya apa? Dan itu surah berapa, ayat berapa? Jangan kamu menipu. Ya saya cari dulu ya. Santai Mas. Oh, Santai. cari dulu. Jadi Kalau kan- kata Syekh Soleh bin Utsaimin, kalau kata Syekh Soleh bin Utsaimin, ya dikatakan apa? Istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini sesuatu, tapi kamu tidak punya dalil atau dalilnya dicari kemudian, kamu sesat. Harusnya Dalil. cari dalil dulu, baru kamu Dalil. meyakini. Dalilnya saya udah tahu, udah paham. Cuman Kalau saya sudah apa? tahu, jangan blunder. Kalau sudah tahu, artinya langsung jawab. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Teman-teman pada tahu nggak jawaban 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pada tahu nggak? Langsung jawab dong berarti. Sama dengan 2. Nggak usah pakai alasan saya cari dulu.
Namanya sudah tahu itu langsung jawab. Ya. Bukannya saya cari dulu, itu namanya belum tahu. Bukan sudah tahu. Itu namanya belum tahu. Anda blunder. Emang abang hafal Bible? Nggak ada keharusan saya hafal Bible. Kalaupun saya hafal, kenapa memang? Kalau saya hafal, kenapa? Saya bisa katakan kok. Coba. Kenapa? Saya kasih ya, apa enggak? Ya itu cari dulu, lu nggak usah ngetes gue. Iman lu sendiri aja lu nggak tahu. Lu mau lari, lu mau kabur. Mau kabur lu ya? Cari, nggak. Lu selesaiin ini dulu. Lu punya urusan, lu punya ya, tugas rumah. Lu baru urusin gua. Jangan lu lari. Cari dari mana Abdullah dikatakan menyembah Allah tapi menyekutukan. Jangan kebiasaan. Makanya saya sudah bilang, lu kalau nggak tahu apa-apa iman lu, mending pakai kesempatan emas nanya aja gitu loh. Susah amat tinggal nanya doang. Selesai bertanya tinggal bilang terima kasih. Kalau nggak mau bilang terima kasih langsung turun aja. Ribet banget sih teman-teman. Saya tanya sama teman-teman Kristen, susah nggak kayak gitu? Menerapkan konsep kalian di sini hanya diberikan hak untuk bertanya, nggak usah berpolemik. Karena gue tahu lu berpolemik kagak mampu, kagak becus. Cuman bisa congor doang mah mending gue dengerin knalpot RE King daripada suara lu pada bikin runyem. Tauan knalpot RE King dari motor, benda mati. Lah lu benda hidup, masa lebih rendah daripada motor, benda mati? Cuman bisa congor doang, berisik doang. Makanya saya bilang saudara, kalau saudara bilang Joseph jangan suka turunkan, jangan suka potong. Emang teman-teman pada mau runyem? Saya yang jadi host aja runyem, apalagi yang dengerin teman-teman. Ya, ogah kan dengerin terus-terusan mereka ngomong tanpa ada isi, ya sama. Makanya saya bilang apa sulitnya, apa susahnya bertanya, pure bertanya, murni ketulusan hati. Karena ketidaktahuan saya ingin mencari tahu jawabannya. Di sini ketika saya, Coach Charles, Om Katsu, Bro Rom itu memberikan jawaban, kami tidak pernah meminta Anda untuk percaya dengan apa yang kami imani dan kami jawab kepada Anda. Paling tidak Anda mengerti ketika sudah ditanya, sudah dijelaskan. Sudah selesai sampai di situ, mau mengimani atau tidak urusan kamu, ke depannya bagaimana. Jadi jangan salah paham. Nggak ada untung dan ruginya bagi kami, kamu mau percaya atau tidak. Percayalah. Ya. Memang nggak munafik kalau Anda jadi percaya, kami senang. Senang dalam artian apa? Senang dalam artian artinya kamu menerima keselamatan. Tapi kalau kamu nggak terima, kami juga nggak apa-apa. Toh kami hidup tetap berjalan. Saya tetap makan, saya tetap minum, saya tetap berjalan kemana-mana. Ya. Udah ngomongnya. Udah, itu kenapa saya ngomong, lu udah gue bantuin ulur waktu nggak tahu terima kasih. Kalau kita diem-dieman, saya nungguin kamu, yang di bawah nanti pada protes kok diem, makanya saya ulur waktu. Udah ketemu belum? Saya tanya, saya sudah ulur waktu nih. Udah, ini nih. Oke. Surah berapa ayat berapa? Membicarakan tentang Abdullah. Man khalaqahum. Surah berapa ayat berapa? Surah berapa ayat berapa? Biar saya buka, biar kamu nggak nipu. Surah berapa ayat berapa? Az-Zukhruf 87. Surah Az-Zukhruf ayat 87 berbicara tentang apa? Wala in sa'altahum man khalaqatahum la yaqulu Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka yang di sini udah ada diam penipu. Di situ nggak ngomongin Abdullah, di situ mau ngomongin siapa coba? Di situ ngomongin mengenai kaum musyrik Mekah setelah Nabi Muhammad ada. Lu blunder gua sampai garuk-garuk kepala. Itu kan Abdullah itu sebelum adanya Muhammad. Lu mau bilang Muhammad Abdullah masih hidup pada saat Muhammad? Abdullah mati sebelum Muhammad lahir, betul apa enggak? Itu kaumnya, Bang. Saya tanya kamu sama kamu jujur, kita lagi ngomongin Abdullah apa kamu musyrik? Nggak nyambung nih orang. Abdullah itu kaumnya. Betul, Abdullah kaumnya. Dengerin saya, permasalahan saya bukan masalah kaumnya. Permasalahan saya menggunakan kata Allah. Abdul di sini menggunakan kata Allah, berarti Allahnya lebih dari satu. Ada entitas lain selain Allah kalian yang menggunakan juga kata Allah. Paham nggak maksud saya jadinya situ? Yang ngomong kayak gitu cuma abang satu-satunya. Nggak cuma saya satu-satunya kok. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Allah cuma satu, kenapa Abdullah ada di neraka? Ya itu kaumnya berbuat syirik. Kauman, nih aduh nggak nyambung. Az-Zukhruf diturunkan. Mana sih? Pertanyaan saya, Az-Zukhruf diturunkan pada masa sebelum Nabi Muhammad lahir atau setelah Nabi Muhammad lahir dan gede?
Iya, setelah lahir lah sudah. Setelah lahir ayahnya masih ada apa enggak? Bang, itu penghabaran tahu nggak? Penghabaran. Nggak ngerti kamu. Coba bacakan asbabun nuzul kalau kamu berani. Surah Az-Zukhruf ayat 87, bacakan asbabun nuzulnya. Ya, sih kita baca tafsir ya. Ini kok baca tafsir asbabun nuzul? Beda loh tafsir dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab musabab turunnya ayat Al-Qur'an. Beda loh. Yang lebih mudah memahami kan tafsir kita ya. Oh, lari. Nggak berani ya kamu ya? Nggak. I demand it. Lu baca asbabun nuzul. Sebab musabab turunnya ayat Al-Quran itu. Tafsir lu tafsir para ulama yang sudah hidup jauh setelah zamannya Nabi Muhammad. Baca sebab turunnya ayat itu. Ya. Kita cari di Imam Asyuyuti ya. Mudah-mudahan ada. Ya, udah dulu. Asyuyuti mana nih? Hah? Asyuyuti mana nih? Mengarang kitab apa Asbabun Nuzul Imam Asyuyuti. Jadi ada nggak di ayat 87 mengenai Abdullah? Ya kita lihat dulu kan seluruh ayat Al-Quran itu belum tentu ada Asbabun Nuzulnya bang. Ada yang enggak seluruhnya. Ada yang ada yang enggak. Berarti tiba-tiba tuh Quran ada aja gitu. Tiba-tiba jreng muncul gitu. Lu hati-hati ngomong. Lu hati-hati. Kalau misalkan ada yang nggak ada yang ada, berarti Al-Quran itu bisa jadi bukan turun dari Allah. Lu hati-hati beneran. Lu ngomong salah lu. Berarti tiba-tiba muncul gitu. Coba lu pakai logika deh, ya. Nggak seluruhnya ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ada yang diturunkan begitu saja pengabarannya. Nggak mesti ada nuzul. Jadi nggak ada jelasnya gitu. Tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba turun aja gitu. Iya kan diturunkan. Ada yang pakai asbabun nuzul, ada yang nggak. Contoh At-Tahrim pakai asbabun nuzul kan. Yang enggak apa contohnya? Yang enggak apa contohnya? Yang enggak Al-Ikhlas coba ada nggak asbabun nuzulnya? Jadi asbabun nuzul dalam surah Al-Ikhlas nggak ada? Ya misalnya kan saya bilang nggak seluruhnya ada asbabun nuzul. Iya, saya tahu. 14 ayat itu ada asbabun nuzul nggak seluruhnya. Ya, Gitu. coba cari di ayat 87. Gimana asbabun nuzulnya? Ya kita lihat ya Az-Zukhruf. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain kan. Iya, kalau nggak ada nggak usah dipaksain dan nggak usah ngotot itu mengenai Abdullah. Nuzul. Kok carinya di Google. Google itu kan buatan orang kafir, orang Yahudi. Yang buat Google itu memang orang Yahudi, orang kafir. Cuman yang input datanya kaum muslimin. Paham apa? Ini data dari mana lagi? Lo ngomong amburadul. Data dari mana orang Islam nginput data? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tuhan, Yesus, kasihanilah kami. Lu ngomong dari mana? Lu pakai data dari mana? Lu survei dari mana? Karyawan Google banyakan Islam. Nginput data. Lu pikir nginput data seenak nginput data ke Microsoft Excel? Hah? Abang tahu situs Al-Manhaj. Situs Al-Manhaj itu ya orang-orang Islam memang semua yang input datanya, masukin nulisnya, pokoknya semua. Gitu. Iya, tapi aduh ternyata itu maksudnya. Al-Manhaj itu memang situs buatan yang menggunakan teknologi dari Yahudi, intinya itu. Iya, cuma kan input data tulisannya kan nggak dari, kalau kodenya iya, biasalah codingnya iya. Apa masalahnya? Ya udah lanjutlah. isinya itu. Lanjut Pak, asbabun nuzulnya apa? Lanjut. Turun aja dulu deh Om deh. Nggak kondusif tuh anak-anaknya, nanti bikin saya ini ya puyeng ya kalau kita ngomongin Islam, makanya udah stop. Dah, nanya aja, gue bilang nih, gue udah terakhir kali bilang sama teman-teman, nanya aja, nggak usah sok-sokan memahami kemudian comparing maksa bahwa imanmu harus juga kami pahami, nggak usah ya, nanya aja. Pusing saya nggak bisa jawab. Ya, shalom teman-teman yang baru bergabung. Mohon tap layarnya. Banyak yang tanya saya dari mana. Saya Kristen Katolik. Di sini teman-teman semuanya Kristen Katolik, puji Tuhan.
Lama sekali ini orang yang naik. Kita lanjut ya, sorry. Saya sambil baca WhatsApp. Ya, salam yang baru bergabung. Ini orang ini sudah naik belum? Oh, turun semua. Kenapa sih? Request turun, terus kenapa? Kenapa harus request gitu maksud saya? Kalau hanya untuk turun. Ya, shalom yang baru bergabung. Salve, beritakan Injil. Amin. Ya, makanya saya memberitakan Injil, jangan bahas iman kalian itu. Shalom GG. Shalom GG. Shalom, GG. Shalom, GG. Selamat malam. Kalau nggak ada suara, saya turunin ya. Thank you. Kita lanjut ya. Nggak tahu saya tanya saya kenapa orangnya tuh pada turun, nggak tahu. Saya juga bertanya-tanya kan tadi, kenapa pada turun-turun semuanya. Turun lagi. Kenapa sih? Pada request untuk turun, saya jadi bingung mau naikin yang mana. Nanti semuanya saya naikin, nanti ribet. Ada Allah naik, kita sambut Allah ya. Nggak kelihatan namanya di aku. Oh, sinyal hijrah. Kelihatan tadi Allah, soalnya lafaznya Allah fotonya. Ya, shalom sinyal hijrah. Shalom sinyal hijrah, selamat malam. Halo, selamat malam bro, sinyal hijrah, silakan bro bersuara. Lu lagi ngapain bro? Halo? Jangan turun dulu, belum sepertiga malam. Nanti turunnya kalau udah sepertiga malam ya. Biasaan langsung turun begitu tanpa bilang-bilang, kaget nanti kita semua. Soalnya biasanya jadwalnya itu sepertiga malam baru turun. Saya nggak turunin, dia turun sendiri. Shalom Adrian Yuan, selamat malam. Shalom Adrian Yuan, selamat malam. Turun juga. Kenapa sih? Saya jadi bingung jadinya. Salve ya Bro Johan, salve bro, selamat bergabung. Iya, salve. Ya. Shalom Rifki PR, selamat malam. Shalom Rifki PR. Halo, Bang. Iya, halo. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Bang, gue pengen nanya Bang sama lu Bang. Ya, nanya. Kata lu kan Yesus itu Allah kan? Bukan kata saya, memang fakta dan nanya realita. dari lu aja. Dengerin saya, bukan kata saya. Jangan membangun narasi, Anda salah paham jadinya dan membuat orang lain juga tergiring dengan opini pribadi Anda. Bukan kata saya, itu adalah fakta dan realita bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Lanjut. Oh, gitu. Lanjut. Tapi kok kenapa dia apa ya Bang? Kok sama gitu kayak Tuhannya Islam? Oh, samanya di mana? Namanya harus Allah. Oh, namanya Allah. Tuhan Islam itu bukanlah Tuhan kami, dan Allah itu bukan nama. Allah itu adalah gelar dari kata Al-Ilah. Coba buka situs website Al-Manhaj. Di situ dikatakan asal usul kata Allah sendiri itu berasal dari kata Al-Ilah, artinya sesembahan.
bukan nama. Di kami Allah itu bukan proper name. Allah itu adalah gelar, sama seperti Tuhan. Nama Tuhan kami bukan Allah, begitupun sebaliknya. Allah bukanlah nama Tuhan kami. Begitu. Dan, Oh, iya bang, ya bang. Ya udah bang, salam toleransi bang. Ya. Cuman itu aja sih. Oke, jadi Yesus adalah Allah karena gelarnya itu adalah Sang Ilah, Sang Sesembahan ya. Thank you bro, salam toleransi juga. God bless. Bang Kipo, shalom, selamat malam Bang Kipo. Salam bang. Malam, tadi di bawah bilang katanya Yesus sunat, Yesus nggak makan babi. Suruh baca kitabnya lagi. Kenapa? Apa yang mau kamu permasalahkan dari Yesus sunat, Yesus berpuasa, Yesus makan babi? Kenapa? Jadi menurutmu kalau Yesus sunat, Yesus makan puasa, Yesus berpuasa dan Yesus nggak makan babi, menurutmu Yesus itu Islam gitu? Ya, bagaimanapun menurut Abang Joseph. Kalau kok menurut saya, menurut Anda lah yang membuat klaim. Jangan blunder, jangan circular reasoning. Yang harusnya membuktikan itu Anda yang membuat klaim. Masa saya yang disuruh membuktikan klaim Anda? Logika Anda di mana? Apakah otak saya dan otak Anda menjadi tertukar gitu? Enggak kan? Otak Anda masih normal kan? Masih waras kan? Yang membuat klaim Anda, harusnya pembuktian itu ada di Anda. Sekarang Anda tanyakan bahwa ketika Yesus itu sunat, Yesus itu berpuasa, Yesus itu kemudian apa lagi? Tidak makan babi, menurut Anda itu Islam. Buktinya di bagian mana? Tolong dibaca kitabnya dulu Bang. Saya sudah baca kitabnya, tidak ada di situ kata-kata Islam, Yesus itu Islam. Ada. Di mana? Tolong dicari lagi. Kalau misalkan Anda yang membuktikan itu ada, harusnya Anda juga secara memberikan informasi harus lebih detail. Adanya di mana, di kitab apa, di bab berapa, ayat keberapa. Oke, siap. Nanti saya carikan, saya Oh, sampaikan masih sama cari. Kalau abangnya. masih cari nggak usah sok pede bilang yakin. Anda kalau masih mencari berarti Anda belum menemukan. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditemukan masih Anda cari? Itu namanya blunder. Kalau udah ketemu nggak perlu dicari. Kalau masih cari artinya belum ketemu. Logika cetek kayak gitu aja Anda nggak bisa memikirkan hal yang sesimpel itu. Saya nggak tahu ya apa teman-teman Islam di sini pada sekolah nggak sih? Garuk-garuk kepala saya jadinya. Paham nggak? Kalau tahu ketemu nggak perlu dicari. Tapi kalau cari sudah pasti belum ketemu dan belum tahu. Ribet amat gitu. Malu banget untuk mengakui saya belum tahu. Nggak ada salahnya. Saya sering bilang ketika ditanya tentang sesuatu, saya akan bilang, saya belum tahu, saya masih belajar. Coba saya tanya Coach Charles, coba kita dengerin Om Katsu. Begitu egoisnya kah kalian untuk mengakui? Betul, betul. Ya, kerendahan hati itu kayaknya sulit banget di dalam iman kalian. Saya kalau ditanya apa-apa saya nggak tahu, lebih baik saya nggak tahu daripada saya kelihatan sok tahu. Kalau masih saya cari tahu pun, begitu pun saya bilang masih cari tahu, saya nggak bakalan langsung jawab. Saya akan serahkan kepada teman-teman yang tahu. Jadi gimana Bang Kipo? Kamu bertanya aja ya, bertanya aja ya. Bertanya aja ya. Kalau masih nyari, masa saya harus disuruh nunggu kamu? Harus nunggu berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Lama dong bro. Kayak penurunan kitabmu aja. Nggak mungkin kan? Keburu saya nikah, keburu saya kawin. Kapan? Harus kami tunggu. Nah, keluar aplikasi TikTok lagi. Ya udah ya, turun dulu ya, masih nyari ya. Jangan buang waktu kami ya. Banyak teman-teman yang mau naik ya. Ini ya bro ya. Ya, selamat malam Pak Joseph dan semua teman-teman yang sedang mendengar dan yang berada di atas komal. Saya ingin bertanya, apakah makna kalimat Allah dalam penggunaan orang Kristen dan pemahaman orang Kristen itu? Dalam pemahaman secara general dan menurut historis, saya tekankan sekali lagi. Dalam pemahaman general dan menurut historis, Allah itu bukanlah proper name. Allah itu adalah gelar. Berasal dari rumpun bahasa Semit kuno, El. Kalau bahasa Ibraninya, Eloah, Elohim. Kalau dalam bahasa Syriaknya, Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya, Al-Ilah. Itu pun menurut pendapat Sibawai. Kenapa? Maksudnya Al-Ilah itu maksudnya sembahan Tuhan lah. Really? Begitu That's the maksudnya. only part yang Anda mau kepertanyakan, yang lain tidak. Jadi bagaimana kaitannya dengan ayat
yang Ten Commandments itu. Ten Commandments, kenapa? Itu perjanjian lama. Dan Ya, kan ada ayatnya jangan ada Allah lain selain Allah. jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Bukan begitu. Oh, jadi Yang buat- saya baca itu jangan ada Allah lain selain Allah. Aduh, coba Coach Charles minta tolong bukakan, atau Om Ya, Katsu coba benar dibuka. nggak ayatnya kayak gitu? Dia baca kayak gitu. Ya, saya Pak, saya bacain Keluaran 20 dulu ya Pak ya. Tidak ada yang Nggak, diam. Lu udah pretelin kitab orang. Saya Enak bacain ayat Keluaran 20 nih Pak, nanti bisa dicek ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allahnya di ayat yang ketiga ini tulisnya